Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tentang metode aklimatisasi anggrek. Ada metode tebar dan metode tanam pada tray. Dalam membedakan metode ini, saya menggunakan umur anggrek yang sama, jenis anggrek yang sama, dan media tanam yang sama, yaitu akar kadaka. Di dalam metode tebar ternyata memiliki keuntungan dan kelebihan. Keuntungan yang pertama itu proses aklimatisasi bisa dilakukan secara cepat. Keuntungan yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang terlalu banyak. Jadi cukup simpel, pakai semacam kayak wadah-wadah yang punya rongga-rongga gitu. Itu bisa dipakai. Sedangkan kerugiannya ada beberapa yang harus kita perhatikan agar tidak berdampak terlalu serius. Yang pertama adalah posisi menempatkan anggreknya pada metode tebar adalah diberdirikan. Jadi posisi akar itu harus di bawah menempel pada media agar tidak mudah busuk. Kekurangan yang kedua itu membutuhkan kehati-hatian dalam melakukan penyiraman. Kenapa? Kalau dilakukan penyiraman secara keras, secara deras, itu akan membuat anggrek-anggrek yang ditebar itu roboh, sehingga akar-akarnya itu tidak menempel pada media yang sudah kita siapkan. Jadi penyiraman pada anggrek dengan metode tebar ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan spraying yang biasanya digunakan oleh penghobi burung-burung itu bisa digunakan agar kelembapan tetap terjaga dan posisi anggrek juga tidak roboh. Kekurangan yang ketiga, pertumbuhan anggrek tidak cepat besar. Mungkin dikarenakan kompetisinya yang terlalu rapat, sehingga bisa dikondisikan lagi penanaman metode tebar menggunakan agak jarang agar pertumbuhannya juga tidak kalah dengan menggunakan metode yang memakai tray seedling itu. Metode yang kedua yang saya pakai adalah tanam menggunakan tray. Jadi ini bisa dilihat teman-teman bahwasanya dia lebih cepat besar dan seragam metode tray ini dibandingkan dengan menggunakan metode tebar tadi. Pada usia yang sama ini bisa terlihat sangat jelas bagaimana perbedaan pertumbuhan bibit-bibit yang dihasilkan dari metode itu. Seperti yang saya pegang ini adalah hasil dari metode tray tadi, dimana umurnya sama, jenisnya sama, aplikasi pupuk dan lain sebagainya juga sama, dan hasilnya bisa dilihat bagaimana pertumbuhan tanamannya, bagaimana pertumbuhan akarnya jauh lebih baiklah dibandingkan metode sebar tadi. Jadi kesimpulannya, metode mana yang paling baik? Kedua metode ini sama-sama baik. Yang perlu diperhatikan adalah bahan yang kita gunakan, yaitu bibit botolan itu siap aklimatisasi atau tidak. Jika memang terlalu kecil bisa pakai metode sebar, jika memang kondisinya gendut-gendut dan besar bisa pakai metode tray single. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.